Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Siswansyah, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan ini menyampaikan bahwa saat ini instansi kami dalam pelaksanaan reformasi birokrasi berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan serta pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penerapan SAKIP pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan sejalan dengan visi misi Gubernur Kalimantan Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kalimantan Selatan, yaitu pengembangan sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas, dan terampil, yang bermuara pada prioritas pembangunan ketiga, yaitu mewujudkan Provinsi Kalimantan Selatan yang terampil. Maka dari itu dibuat perjanjian kinerja yang berjenjang dari eselon 2, eselon 3, eselon 4 hingga level staf. Terkait hal tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat yang indikatornya lebih berorientasi pada hasil dan upaya menuju good governance. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas wilayah 38.744 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 4.244.096 jiwa. Kondisi umum ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan. 1. Angkatan kerja sebanyak 2.128.466 jiwa, terdiri dari jumlah penduduk yang bekerja 2.036.736 jiwa dan jumlah penduduk yang menganggur sebesar 91.730 jiwa. 2. Bukan angkatan kerja sebesar 938.140 jiwa, yang terdiri dari bersekolah 245.565 jiwa, mengurus rumah tangga 591.629 jiwa, dan melaksanakan kegiatan lainnya sebesar 100.946 jiwa. Adapun kinerja utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu meningkatnya serapan tenaga kerja yang berkualitas dengan indikator kinerja utama, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 69,41% dan persentase pencari kerja binaan yang bekerja dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 68,8%. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan paket pelatihan sebanyak 62 paket dengan jumlah peserta sebanyak 992 orang. Jumlah pendaftar yang mengikuti pelatihan sebanyak 1.743 orang dan diterima sebanyak 976 orang. Jumlah kelulusan pada tahun 2019 sebanyak 976 atau 100%, dan peserta yang diterima bekerja pada perusahaan sebanyak 571 atau 58,50%. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Agustus tahun 2019 yaitu 4,31%. Jumlah ini menurun sebesar 0,19% jika dibandingkan dengan tahun 2018. Karena adanya penyerapan tenaga kerja di beberapa sektor lapangan usaha antara lain sektor pertambangan, sektor industri, sektor konstruksi, sektor perdagangan, rumah makan, dan akomodasi. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Agustus tahun 2019 sebesar 69,41%. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan sebesar 0,86%. Hal ini disebabkan karena kenaikan angkatan kerja pada tahun 2019 tidak sebanyak jumlah kenaikan angkatan kerja pada tahun 2018, yang kenaikannya sebanyak 42.827 jiwa dengan proporsi sebesar 2,06%,
Sedangkan pada tahun 2019 kenaikannya hanya sebesar 11.522 jiwa dengan proporsi sebesar 0,54%. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan job fair pada tahun 2020 yang diikuti 50 perusahaan dengan lowongan yang tersedia sebanyak 2.824 lowongan pekerjaan dan dikunjungi oleh 3.000 pengunjung. Jumlah perusahaan wajib lapor di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 4.321 perusahaan. Perusahaan yang sudah membuat peraturan perusahaan atau PP sebanyak 2.447 perusahaan dan yang sudah membuat perjanjian kerja bersama atau PKB sebanyak 482 perusahaan. Pada bidang transmigrasi, saat ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pembinaan sebanyak 75 kepala keluarga yang tergabung dalam permukiman transmigrasi Angsana di Desa Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu. Selain mendapatkan pelatihan untuk menambah pengetahuan dan wawasan, para transmigran juga mendapatkan bantuan baik dari pusat dan daerah berupa kapal untuk menangkap ikan dan budidaya rumput laut. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan juga meraih penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, di antaranya Penghargaan Produktivitas Para Makarya tahun 2017 dan tahun 2019, Penghargaan Kecelakaan Nihil atau Zero Accident tahun 2018 dan tahun 2019, Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan untuk kategori IPK terbaik pada Indikator Pelatihan dan Kompetensi Kerja tahun 2018, Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan untuk kategori IPK terbaik pada Indikator Kondisi Lingkungan Kerja tahun 2017. Dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan juga memperoleh penghargaan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP tahun 2018 dan tahun 2019 dengan predikat A. Peningkatan penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan sudah melakukan perubahan dengan budaya kerja yang pada mulanya masih ada ASN yang melanggar peraturan kepegawaian, seperti tidak disiplin dan memakai atribut pakaian tidak lengkap. Sekarang dengan penerapan budaya kerja sudah tidak ada lagi ASN yang tidak disiplin dan sudah memakai atribut pakaian lengkap. Selama ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan sudah memberikan reward maupun punishment kepada ASN. Reward diberikan kepada ASN yang berkinerja tinggi dengan memberikan promosi jabatan, dan punishment berupa pemberhentian dengan hormat kepada salah seorang ASN yang sudah melanggar tata tertib peraturan kepegawaian. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan juga telah melakukan tipologi kelembagaan dengan mengidentifikasi hasil dari pemetaan urusan pemerintahan pada bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan juga sudah memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan dan akan berusaha untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, dan juga telah melakukan evaluasi dan survei kepuasan masyarakat atau SKM terhadap pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai sebesar 83,25 atau dalam predikat baik. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan juga sudah menerapkan zona integritas dengan adanya SK Zona Integritas dan SK Unit Pengendalian Gratifikasi yang artinya menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan juga telah membuat peta proses bisnis untuk hubungan kerja yang efektif dan efisien dan telah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap atau SOP. Quick Win atau program percepatan. Adapun program percepatan dalam pelaksanaan SAKIP dan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan yaitu
Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan kegiatan 1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih pencari kerja atau lulusan SMA, SMK, ataupun MA melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi. Yang dimaksud berbasis kompetensi adalah pembelajaran yang dilakukan dengan orientasi pencapaian kompetensi peserta didik, berpusat pada peserta didik agar mencapai kompetensi yang diharapkan. 2. Pelatihan produktivitas. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan produktivitas tenaga kerja peserta pelatihan, sehingga mencapai tingkat kompetensi dan profesionalitas sebagai tenaga kerja yang akan siap pakai dan siap memasuki dunia kerja. 3. Pemagangan dalam negeri berbasis pengguna. Kegiatan ini berupa meningkatnya pengetahuan dan kemampuan tenaga kerja sehingga mencapai tingkat kompetensi dan profesionalitas sebagai calon tenaga kerja yang akan siap pakai dan siap memasuki dunia kerja. Program berikutnya adalah program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dengan kegiatan 1. Bursa Kerja Provinsi dan Informasi Pasar Kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja atau perusahaan secara langsung, sehingga mempermudah proses penempatan baik untuk penempatan dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan ini sangat penting karena untuk mengurangi pengangguran yang ada di Kalimantan Selatan. 2. Penyelenggaraan kegiatan padat karya produktif dan terapan teknologi tepat guna. Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif di masyarakat, memperluas lapangan kerja, lapangan usaha, meningkatkan produktivitas dan mutu produksi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab menuju keunggulan kompetitif dalam persaingan lokal, serta mendorong tumbuhnya inovasi di bidang teknologi. Selanjutnya, dalam kesempatan ini diharapkan pada aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan dapat memahami secara baik dan mampu mengimplementasikan pada unit kerja masing-masing, sehingga dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif, efisien, terukur, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas, serta mampu mewujudkan governance pemerintahan yang baik dan clean government pemerintahan yang bersih secara berkelanjutan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Terakhir, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan bergerak untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Selatan yang mapan, mandiri dan terdepan, bergerak, berjuang, gelarakan rakyat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.